Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali membuat gebrakan yang mengejutkan untuk warga Jawa Barat. Menjelang Lebaran, penunggak pajak kendaraan dimaafkan. Gubernur Jawa Barat kembali mengeluarkan rencana kebijakan yang kontroversial. Kali ini Deddy Mulyadi mengusulkan vasektomi sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial. Saudara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berencana mengirim siswa yang bermasalah ke sekolah militer. 100 hari kerja sebagai Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi telah banyak melakukan gebrakan yang penuh kontroversi. Mengefektifkan kinerja birokrasi dengan mengurangi pembiayaan yang tidak perlu, menata kembali aliran sungai di wilayah Jawa Barat demi mengatasi banjir yang sering melanda, memberantas aksi premanisme berbau ormas yang telah cukup meresahkan di Jawa Barat, hingga membuat kebijakan pembinaan siswa bermasalah ke barak militer. Walau banyak yang awalnya tidak sepakat dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang juga populer dengan sapaan Abah Aing, dia tetap teguh akan keputusannya. Inilah barangkali langkah yang dilakukan oleh kami, pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten kota di seluruh Jawa Barat sebagai bagian upaya kami untuk menyongsong generasi Indonesia Emas tahun 2045. Seperti apa sepak terjang Deddy Mulyadi dalam karir politiknya? Yang pernah berprofesi sebagai tukang ojek, legislator hingga menjadi orang nomor 1 di Jawa Barat. Pernah kalah, mengundurkan diri, hingga kemenangan telak yang meyakinkan. Simak pembahasan ini hingga akhir. Kita akan membahas bagaimana jatuh bangun Deddy Mulyadi dalam karir politiknya. Deddy Mulyadi yang sering tampil dengan gaya khasnya memakai ikat kepala Sunda. Ia lahir dari keluarga sederhana di Subang pada 11 April 1971. Deddy Mulyadi adalah putra bungsu dari 9 bersaudara. Ayahnya adalah purnawirawan tentara dengan pangkat terakhir prajurit kader, sedangkan ibunya seorang petani. Pendidikan formalnya tak mewah. Dia mengambil gelar sarjananya di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Purwakarta. Untuk biaya kuliah, ia berjualan gorengan hingga menjadi tukang ojek. Karir politik Deddy Mulyadi dimulai di kampus sekitar tahun 1994. Deddy Mulyadi menjadi ketua HMI Cabang Purwakarta. Dia juga aktif di organisasi buruh seperti Serikat Pekerja Seluruh Indonesia pada tahun 1997 dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia pada tahun 1998. Sikapnya yang ramah namun kritis terhadap kondisi masyarakat mengantarkannya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Purwakarta periode 1999 sampai 2004. Saat itu umurnya 28 tahun melalui Partai Golkar. Masa kerja itu tak selesai karena dia dipinang mendampingi Lili Hambali pada Pilkada 2003 sebagai Wakil Bupati Purwakarta. Periode 2003 sampai 2008, sistem pemilihan saat itu dipilih oleh anggota DPRD, belum secara langsung oleh rakyat. Deddy Mulyadi menjadi wakil bupati di usia 32 tahun. 5 tahun menjadi wakil bupati, Deddy Mulyadi kemudian menantang bupati incumbent dengan mencalonkan diri sebagai calon bupati Purwakarta untuk periode 2008 sampai 2013, menggandeng Dudung Bachdar Supardi sebagai wakilnya. Pasangan yang diusung koalisi Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera itu meraih perolehan terbanyak dengan 155.682 suara atau 37,54%. Sementara Bupati incumbent Lili Hambali Hasan yang berpasangan dengan Endang Koswara yang diusung koalisi PDIP, PBB, dan PKB hanya meraih 111.443 suara atau 26,87%. Deddy Mulyadi dan Dudung Bachdar Supardi adalah Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Tak sampai di situ, dia kembali mencalonkan diri sebagai Bupati untuk periode kedua. Berpasangan dengan Dadan Koswara untuk memimpin Purwakarta periode 2013 sampai 2018. Pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan pada bulan Desember tahun 2012 kembali dimenangkan secara telak dengan meraih suara sebanyak 306.330, 2 suara atau 65,64%. Di periode itu tepatnya tahun 2016, Deddy Mulyadi secara aklamasi juga didapuk menjabat Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, menggantikan Irianto MS Syafriuddin. Saat jadi Bupati Purwakarta 2 periode, ia dikenal berani membongkar korupsi kecil-kecilan di tingkat desa.
Ia bahkan mempopulerkan ornamen khas Sunda di ruang publik, menciptakan identitas lokal yang kuat. Ia bukan hanya membangun jalan dan gedung, tapi juga membangun rasa percaya diri orang Sunda terhadap budayanya sendiri. Ia juga mendorong peningkatan produksi pertanian melalui berbagai program, seperti pengembangan pertanian organik, pelatihan bagi petani, dan penyediaan sarana dan prasarana pertanian. Deddy Mulyadi juga aktif mempromosikan Purwakarta sebagai destinasi pariwisata, baik wisata alam maupun wisata budaya, melalui berbagai event dan kegiatan. Saat menjabat Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi sempat membuat heboh jagat maya setelah membuat kebijakan larangan berpacaran atau bertamu bagi teman pria di atas pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Para pelanggar akan dihukum secara adat seperti diusir dari desa atau membayar denda. Selain larangan bertamu, Deddy juga mengeluarkan kebijakan larangan usaha game online dan PlayStation dengan alasan bisa berdampak buruk pada karakter anak-anak. Dengan berbagai program dan kebijakannya yang dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Purwakarta. Maka pada pemilihan Bupati Purwakarta tahun 2018, Anne Ratna Mustika yang saat itu sebagai istri Kang Deddy Mulyadi maju sebagai calon Bupati Purwakarta berpasangan dengan Haji Aming. Hasilnya pasangan ini menang dengan memperoleh 43,80% atau 213.751 suara. Usai menjabat sebagai Bupati 2 periode, Deddy sempat maju di pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018 sebagai calon wakil gubernur berpasangan dengan Deddy Mizwar dan diusung Partai Demokrat dan Golkar. Hanya saja, pada pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018, pasangan Deddy Mizwar dan Deddy Mulyadi tidak terpilih karena hanya meraih 25,77% suara, kalah dari Ridwan Kamil Ruzhanul Ulum 32,88% dan Sudrajat Ahmad Syaihu 28,74%. Usai Pilgub Jabar 2018, Deddy Mulyadi kembali ke legislatif. Setelah terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019 sampai 2024 dari Dapil Jawa Barat 7 dengan meraup 206.621 suara. Deddy Mulyadi menjadi anggota DPR RI dengan suara terbanyak di internal calon Partai Golkar saat itu. Atas prestasinya, dia ditunjuk oleh Partai Golkar menjabat sebagai Ketua Komisi 4 DPR RI. Pada September tahun 2022, kabar yang menghebohkan di mana Ketua Komisi 4 DPR RI itu dilayangkan gugatan cerai oleh istrinya saat itu sebagai Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, dan resmi bercerai pada Februari tahun 2023. Putusan perceraian tersebut dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta saat digugat cerai oleh sang istri pada tahun 2022. Deddy Mulyadi juga membuat keputusan mengejutkan setelah menyatakan keluar dari Golkar, partai yang membesarkan namanya. Ia lalu bergabung ke Partai Gerindra. Meski berpindah partai, nama Deddy Mulyadi masih begitu kuat. Terbukti, pada pemilu 2024 lalu, Deddy Mulyadi kembali terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2024 sampai 2029. Dari Dapil Jabar 7 yang meliputi wilayah Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bekasi. Deddy Mulyadi meraih suara tertinggi yakni sebanyak 375,658 suara, mengalahkan perolehan suara anak dua mantan Presiden Indonesia yaitu Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas yang memperoleh 318,223 suara dan Puan Maharani yang memperoleh 297,366 suara. Bisnis dan kekayaan Deddy Mulyadi melalui konten YouTube pribadinya sering menampilkan bisnis yang ia jalankan serta aksi membagi-bagikan uang kepada masyarakat. Menurut data dari kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, mantan Bupati Purwakarta ini telah memiliki lebih dari 7 juta subscriber dan total videonya telah ditonton lebih dari 2 miliar kali. Dari popularitas tersebut, Deddy Mulyadi diperkirakan mengantongi penghasilan berkisar antara 671 juta rupiah hingga 10 miliar rupiah per bulan dari YouTube. Selain penghasilan dari media sosial, Deddy Mulyadi juga mendapat penghasilan dari profesi utamanya sebagai politisi. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN dengan tanggal penyampaian 20 Agustus 2024,
Total kekayaannya dilaporkan mencapai lebih dari 12 miliar rupiah. Setelah keluar dari Golkar, Deddy Mulyadi memilih bergabung dengan Partai Gerindra dan menyatakan dukungannya untuk Prabowo Subianto pada pemilu 2024. Langkah ini sempat menuai kontroversi, terutama karena ia tidak secara langsung berpamitan kepada pimpinan Golkar sebelum berpindah partai. Langkah yang diambilnya sangat tepat untuk kiprah politiknya, sehingga pada pemilihan kepala daerah tahun 2024, dia diusung oleh Gerindra dan Partai Koalisi Indonesia Maju. Dengan berpasangan bersama Erwan Setiawan yang merupakan kader dari Partai Golkar, pasangan ini meraih kemenangan telak dalam Pilgub Jawa Barat 2024 dengan 14,1 juta suara atau 61,16% suara, mengungguli pesaing lainnya. Kemenangan ini bukan hanya hasil dari kampanye singkat, tetapi buah dari strategi panjang yang menggabungkan kepemimpinan pluralis, pendekatan digital yang humanis, dan kedekatan dengan masyarakat. Strategi kemenangan Deddy Mulyadi diraih dari popularitas yang telah dibangun bertahun-tahun. Sebagai mantan Bupati Purwakarta selama 2 periode, ia dikenal karena kebijakan yang berbasis kearifan lokal dan pendekatan yang dekat dengan masyarakat. Ia juga aktif di media sosial memposting aktivitasnya yang selalu menjadi konten menarik untuk disaksikan, membangun citra sebagai pemimpin yang membumi dan responsif. Kemenangan ini bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang bagaimana politik bisa lebih dekat dengan rakyat.